Berita pertama, token XRP yang berafiliasi dengan Ripple telah memenangkan daftar ulang koinnya di Jepang. Koin ini akan tersedia untuk diperdagangkan lagi di pertukaran kripto Tautau akhir bulan ini. Tautau menyatakan bahwa koin akan terdaftar pada 22 September. Perusahaan menambahkan bahwa selain perdagangan spot, koin XRP juga akan tersedia untuk perdagangan margin dan leverage. Seperti banyak bursa internasional lainnya, sejumlah platform perdagangan Jepang menghapus atau menangguhkan perdagangan XRP setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika (SEC) mengajukan tuntutan terhadap eksekutif Ripple, menuduh bahwa mereka telah menjual XRP meski tidak terverifikasi keamanannya. Ripple membantah klaim ini, dan pertempuran hukum yang berlarut-larut telah terjadi, tanpa tanda-tanda kemenangan atau kekalahan pada kedua sisi. Kendati demikian, tingkat adopsi XRP tetap tinggi di Jepang, di mana kehadiran Ripple telah didorong oleh hubungan dekatnya dengan SBI Group, konglomerat keuangan Jepang yang memiliki Tautau. SBI membeli Tautau pada tahun 2020 dari saingan bisnisnya SoftBank Yahoo Japan. Awal bulan ini, mereka mengumumkan rencana untuk menggabungkan platform Tautau dengan pertukaran kripto SBI VC Trade bermerek sendiri. Yang terakhir sudah menawarkan perdagangan XRP selain Bitcoin, BTC, dan 3 altcoin utama lainnya. Berita itu menjadi panas setelah bursa kripto raksasa e-commerce Rakuten Wallet, melanjutkan perdagangan XRP pada 8 September. Bursa lain seperti GMO Coin dan Bitbank juga mencantumkan token yang sama. Namun tidak terlalu mengejutkan melihat anak perusahaan SBI menambahkan dukungan XRP. Lagi pula, SBI adalah salah satu mitra terdekat Ripple. Terlebih lagi, kedua perusahaan menjalankan platform pengiriman uang lintas batas SBI Ripple Asia, dan CEO SBI Yoshitaka Kitao adalah anggota Dewan Ripple. SBI bahkan telah memberikan bonus XRP kepada pemegang sahamnya, dan tim e-sportnya juga dibayar dengan XRP. XRP kini diperdagangkan pada 1,06 USD. Token turun hampir 5% dalam 24 jam terakhir, dengan penurunan harga mingguan 18,7% dan penurunan bulanan 3%. Berita kedua, Ronnie Stover, penulis laporan In Gold We Trust, mengatakan bahwa kita berada pada titik kritis moneter dan bahwa fase selanjutnya dari pergerakan Bitcoin bahkan belum dimulai. Pakar emas Stover tetap berharap ada kenaikan emas dalam waktu dekat. Dia mengaku sangat terbuka terhadap cryptocurrency. Faktanya, ia adalah mitra pengelola Inserementum AG, dan 2 dari dana yang dikelola perusahaannya telah menggabungkan emas, saham pertambangan emas, Bitcoin, dan cryptocurrency lainnya. Dia merasa bahwa emas dan Bitcoin adalah aset pelengkap untuk dimiliki dalam portofolio, tetapi dia percaya Bitcoin telah mencuri pusat perhatian dari emas karena liputan media tentang volatilitasnya dan fakta bahwa itu sangat kontroversial. Stover mengatakan bahwa dia dan rekannya mulai berinvestasi di Bitcoin sejak tahun 2012. Menurutnya, aset tersebut sangat menarik dan industri cryptocurrency secara keseluruhan berisi orang-orang yang paling brilian. Saya pikir jika Bitcoin akan ada dalam 5 hingga 10 tahun, harganya akan naik ke wilayah yang tidak dapat kita bayangkan saat ini. Tentu saja, karena jika Anda benar-benar melihatnya sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, terhadap eksperimen moneter besar yang sedang berlangsung, dan jika Anda membandingkannya dengan ukuran pasar real estate atau pasar obligasi, saya pikir ada banyak potensi untuk mengejar. Berita ketiga, miliarder investor Kevin O'Leary meminta regulator untuk mengatur kripto di Amerika Serikat karena dia mengatakan orang tidak ingin menjadi seperti koboi di sektor kripto. Sebagai pengguna, dia mengatakan bahwa blockchain Ethereum terlalu lambat dan bahwa dia sedang melihat blockchain layer 1 lainnya yang muncul yang jauh lebih cepat. Dia berbicara tentang konferensi SALT yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Tentang masa depan keuangan terdesentralisasi atau DeFi dan cryptocurrency, O'Leary mengatakan bahwa meskipun regulator tidak senang dengan tawaran Coinbase untuk memulai fitur peminjaman di platformnya, ruang peminjaman sebenarnya sangat menarik. Dia mengatakan bahwa mengenai Bitcoin, jika regulator keuangan mengizinkan Bitcoin untuk disebut sebagai aset, dan jika kemudian dimasukkan ke dalam ETF di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain, maka dia percaya bahwa akan ada triliunan dolar lagi yang masuk ke dalamnya. Dia percaya bahwa selama beberapa tahun ke depan ini akan terjadi, dan ada minat yang besar terhadap Bitcoin. Semua institusi datang ke konferensi untuk membahas topik ini. Kapan dan bagaimana regulator akan berpihak, dan kapan kita akan menganggap cryptocurrency sebagai kelas aset institusional? Kita tidak tahu kapan, tapi itu pasti akan datang dan itu tidak akan hilang. Sekian Go Minders Update hari ini.